Jadi di mimpi itu tuh ada ulat sekujur tubuh dan Iya. lihat ular. Ular, buaya juga ada. Buaya. Buayanya lihat ke Mas. Kenapa pas ngomong buaya lihat saya buaya juga? Ibu, itu tidur di kebun atau di mana? Awalnya di rumah yang lama deket Susu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya Irfan Hakim bersama dengan Ustaz Danu bisa menjumpai kembali pemirsa Mensi TV dimanapun berada dalam acara Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3 menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Tuh, itu janji Allah. Kalau kita bertakwa, insya Allah Allah akan memberikan jalan rezeki dari jalan manapun. Betul Ustaz ya? Amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema kita bagus, tema yang sering kita idam-idamkan. Rezeki dan takwa. Rezekinya pingin, takwanya belum tentu. Tapi tetap ada hubungan ya. Di sini saya akan mencoba yang namanya takwa itu bagaimana. Takwa itu insya Allah akan berhubungan dengan amal soleh. Jadi hampir semua doa itu akan berhubungan dengan amal. Bukan hampir semua doa akan berhubungan dengan amal soleh. Ya. Rezeki berhubungan dengan ketakwaan, iya. Ya. Tapi belum tentu seorang yang takwa rezeki dalam bentuk harta. Ini harta ya. Itu diberikan kepada orang yang berdoa walaupun dia takwa. Itulah yang tidak pernah diceritakan oleh saudara-saudara saya. Bagaimana hubungannya antara rezeki dengan ketakwaan? Karena kalau memang sudah dijelaskan salah satunya umpamanya. Salah satunya ada diceritakan dalam surat Az-Zariyat. Wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Bagaimana caranya rezeki itu turun kepada kita? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Nah, rezeki itu di jalannya akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kalau kita berbuat baik. Itu orang nggak pernah tahu. Tahu pun tapi bingung. Berbuat baik itu gimana? Ya berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, sholat yang baik, kan gitu ya. Kalau sudah menikah, baik dengan pasangannya. Kalau bekerja, ikhtiar yang baik. Kemudian begini, salah satu rizki itu diturunkan satunya jalan seperti itu. Ya. Nah berbuat baik inilah sebenarnya akan menjadikan amal soleh kalau kita sudah tahu. Sholat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik. Jangan suudon, jangan fitnah, jangan begini. Ini berbuat baik sebenarnya. Nah itu insya Allah nanti jalan rezeki kita akan diturunkan. Nah apakah semua orang itu kalau dia sudah takwa kepada Allah Ta'ala, apakah rezeki yang dalam bentuk harta? Dalam bentuk harta itu diberikan kepada Allah Ta'ala belum tentu. Nanti akan disusun juga bagaimana orang ini memang takwa ini belum takwa. Kalau kita mau bertakwa tidak akan bisa, takwa kita melebihi Rasul nggak akan bisa. Ya. Ketakwaan kita pasti banyak yang belang blonteng, apa namanya itu? Bolong-bolong ya. Belang belentong. Nah. Iya, bolong-bolong. Iya. Nah, disinilah sebenarnya ukuran lain adalah keimanan seseorang. Jadi ketakwaan itu memang sudah full dia. Ya, sholatnya takwa, bicaranya takwa, berpikirnya takwa, ini udah full. Ya. Tapi kalau beriman masih bolong-bolong. Ya. Nah di sini nanti diukur kita nih ukurannya beriman, ya, belum takwa, susah takwa itu. Ya. Kalau beriman diukur lagi keimanannya. Kalau dia dikasih rezeki ini merusak iman tidak, itu Allah yang tahu. Kalau kita nggak tahu, kita itu maunya mohon agar Allah itu ngasih saya rezeki. Sampai kita itu disuruh oleh orang lain, ustadz lain, kalau ingin rezekinya banyak baca surat ini, baca aja surat itu. Betul ya? Emang nambah rezekinya?
Nah, saya tanya cengar-cengir. Saya tanya sekarang nambah kagak? Nah, enggak. Tapi masih aja dibaca. Allah itu tidak bisa kita tuntut. Kalau kita baca surat ini Allah memberi, enggak bisa. Yakin enggak bisa. Allah itu punya hak. Kalau kita itu diberi rezeki malah mudarat, enggak dikasih rezekinya sama Allah Ta'ala. Walaupun baca surat itu sampai ribuan kali. Enggak. Iya. Kalau nggak percaya tanya sama Allah nanti. Iya, tapi kita ngeyel, baca aja, lupa sudah. Yang baca Quran aja mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya sampai akhir khatam. Ulangi aja itu lillahi ta'ala, itu udah beda. Nah ini kalau rezeki dipaksa ya. Enggak perempuan, enggak laki-laki dipaksa semuanya. Baca ini berapa kali, Nah, dengan niatnya bacanya aja untuk rezeki saja itu sudah salah juga. Ustaz. Nah benar, salah satu yang harus kita ingat adalah kalau nanti Allah itu sudah memberikan rezeki kepada kita lupa bahwa rezeki ini semata-mata dari Allah. Kita ngomongnya apa coba? Saya rezeki banyak itu karena sering baca surat ini. Nah, itu sudah menyekutukan Allah dengan surat itu sudah. Walaupun dengan surat. Walaupun dengan surat yang bikin itu Allah Ta'ala. Bukan bikin maksudnya memang itu perintah Allah. Nah itu sudah menyekutukan. Harusnya tetap rezeki itu haknya Allah. Nggak bisa kita. Nah itulah akhirnya kesalahan demi kesalahan itu menumpuk nanti. Kalau kita yakini itu menjadikan itu yang bisa mendapatkan rezeki, ya sudah Allah itu hilang nanti pasti. Ya Allah, dan itu bisa tanpa sadar ya Ustaz ya? Iya. Ya sadar nggak sadar? Itu sadar sebenarnya, karena dia berkecimpungnya dalam hal agama sebenarnya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu tentang agama normal, ini jelas tahu. Ya itulah sulitnya menjaga hati kita supaya tetap di jalan Allah itu harus tetap istiqomah itu susah. Istiqomah itu susah. Istiqomah ada di ketakwaan itu susah. Yaudah. Salah satunya itu. Betul ya Bu? Sekarang niatnya mah Hati-hati. kita ibadah aja untuk Allah dan Allah. Mengenai efeknya urusan Allah. Urusan Allah. Nanti kalau sudah begitu taunya nanti di mana? Di akhirat. Pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau nggak percaya nanti kita coba. Iya, serius. Nanti ketemu. Tuh kan. Ya udahlah, mumpung masih ada saling mengingatkan, waktunya kita lakukan sekarang ya. Kan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asia, umur 35 tahun, dari Sumedang. Sebenarnya ini teman-temannya ya? Iya. Iya. Kenapa nggak pakai bros? Ketinggalan. Ketinggalan di mobil. Panggilannya siapa? Bu Siti atau Bu Asia? Panggilan sehari-harinya Dede. Dede udah emang Dede. Bu Dede atau Bu Siti saja? Bu Siti saja. Bu Siti saja. Kenapa Bu Siti? Udah hampir 12 tahun saya mengidap penyakit gatal-gatal di seluruh tubuh. Ya telat agak beberapa bekasnya ya? Iya. Seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Dimulai dari 12 tahun yang lalu? Iya. Awalnya kenapa itu? Awalnya pernah mimpi tiap hari, tiap malam mimpi didatangi 3 ular. Ular belalang, kobra hijau. Ular hijau. Emang tahu yang kobra yang kayak apa? Yang kayak hidup itu. Mic-nya dideketin. Iya. Semua ular begini. Iya. Yang mana yang kobra? Ular hijau warna hijau. Iya. Ular belang. Ular kobra. Yang kayak apa coba? Kayak di film India ya, ini gitu ya. Ada sendoknya katanya Ustaz. Iya. Ada sendoknya. Iya. Rumah makan itu. Oke, jadi mimpi ular terus. Tiap malam. Hampir Terus setiap malam. mimpi seluruh tubuh ada ulat. Seluruh tubuh. Banyak. Itu udah menikah atau belum saat itu? Udah. Udah menikah juga. Iya. Jadi di mimpi itu tuh ada ulat sekujur tubuh dan Iya. lihat ular. Ular, buaya juga ada. Buaya. Buayanya lihat kemasin. Kenapa pas ngomong buaya lihat saya buaya juga? Ibu, itu tidur di kebun atau di mana? Awalnya di rumah yang lama deket Susukan.
Sunda we lah, teu nanaon lah. Ya, hese. Apa deket Jadi apa, Ibu? rumahnya itu dekat sungai. Iya. Iya, terus Ya, terus tiap malam mimpi itu terus sampai ya tiba-tiba muncul Tiba gatal-gatal. langsung. Gatal awalnya di mana atau langsung sekujur tubuh? di Lebih sini dekat. satu, di sini satu, terus semuanya. Gatal-gatal kayak borok itu korengan atau bisul atau naon atuh? Ya kayak kutil gitu. Kayak kutil. Heeh. Keras, ini kan segini udah sedikit. Iya, Asalnya iya, ini iya. besar. Gatal sekali. Gatal. Nggak bisa pakai digaruk sama tangan. Jadi garuknya pakai apa? Pakai Kaki. sisir. Pakai sisir. Pakai Oh, pakai sisir. Widih, itu bukan Saking itu. gatalnya. Saking Itu gatalnya. gatal apa rambut itu disisirin. Jadi luka-luka dong. Enggak. Hah? Enggak, luka gini aja. Jadi tapi digosok-gosok pakai sisir gitu. Heeh. Enak Oke. gitu. Kalau ini ditojos, ya ditusuk, Ditojos. Ya. ditusuk, itu langsung semua gatal. Oh, oke. Udah ke dokter. Udah, Kata dokter, nggak ada apa-apa. masa nggak ada Malahan dokter juga, ini penyakit apa? Aneh gitu. Jadi total gitu. Sekujur tubuh. Malahan bukan saya doang, anak yang perempuan juga serang. Sebentar, airnya kali atau Kalau air harus semua sama yang laki-laki. Ini mah enggak. jadi cuma ibu dan anak yang Anak yang perempuan. perempuan. Pasti orang pinter. Iya, iya. Iya, Iya. sering banget. Sering banget. Diapain aja sama orang pinter? Dikasih air, disuruh mandi, pernah ditusuk pakai jarum pentul di sini. Terus? Ya diambil lagi, katanya mau diambil jinnya katanya. Dibuang ke sungai katanya. Apanya tuh? Ya Jinnya. jinnya. Ditusuk pakai jarum pentul, Iya. katanya dibuang ke sungai jinnya. Itu jarumnya dibuang ke sungai. Iya sama jarumnya. Loh, Katanya itu di jarum itu jangan ada dong nanti jinnya. kalau ada orang berenang kena jarumnya gimana? Iya. Iya, cep aja jarum sini. Iya. Oke, jadi kata orang pintar itu jarum ditusuk, jinnya ada di jarum tersebut Iya. dibuang ke sungai. Sembuh? Enggak. Enggak. Malah setiap mau berobat malah terus tambah parah. Tambah parah. Sampai sekarang jadi belum berkurang. Belum. Oke. Sekarang gatal-gatalnya masih terasa? Masih. Malahan tidur juga keganggu, ah. Lagi getret. Iya. Itunya, iya. Kepala sakit, pernah sampai dirawat tapi nggak ada, ya dites darah. Jadi sama Hasilnya- 12 tahun tuh nggak pernah kering. Ada aja, ada yang muncul lagi gitu. Ya gini, tapi sekarang mah malah jadi bisul. Ah. Yang ini sama anak juga kayak gitu, jadi bisul semua. Oke. Itu saja yang dikeluhkan? Banyak. Apalagi? Sok atuh cepet. Kepala, Pundak. berat, rasa berat, kepala panas, berat, terusan perut, terasa Perut apa lutut? perut, Iya, Kepala, pundak, perut. Perut kenapa perut? perut terasa sakit, sesak ke atas, terasa tercekik, terusan sebelah sini sakit, Sini seperti itu kram. Area bawah perut sakit Iya, seperti seperti Oh, kram. perut maksudnya. Ya Udah jangan dipegangin diperiksa. lah, Bu. Jangan dipegangin ya. Terus. Udah diperiksa, malah ini mah katanya kurang minum, padahal kan itu sakit banget gitu. Kesini sakit, Kaki juga. iya dari sini ke sini. Oke. semua. Suka kesurupan juga nggak? Nggak pernah. Nggak sampai kesurupannya. Nggak. Tapi kalau sakitnya tuh sakit sekali. Sakit, Semuanya. iya. Malahan mata itu terasa gatal, hidung terasa gatal, bibir-bibir. Gimana kalau dikukur pakai sisir kalau matanya yang gatal? Kecolok dong Ustadz. Oke. Dan itu semua berawal dari mimpi yang berturut-turut mengenai ada ular, ulat, dan juga buaya. Iya. Keputihan juga udah lama, udah 24. Lambung udah 24 tahun. Kalau keputihan udah Oh, 18 keputihan tahun. juga. Iya. Oke.
Kebodasan mana? Keputihan. Ya keputihan nggak jadi kebodasan ya. Oh udah gitu ya. keputihan. Nggak semuanya disundain. Oh iya. Geser dikit. Itu Ustadz. Iya. Ada hubungannya kah dengan mimpinya? Tapi penyakit yang lainnya sebelum mimpi munculnya. Pindah Iya. rumah akhirnya enggak? Iya, pindah rumah. Tapi tetap aja sama. Pindah rumah. Tapi kepala udah enggak, Ide siapa pindah rumah? kata dukunnya. Katanya rumah yang dulu itu tadinya bekas kuburan. Kuburan apa? Ular. Bukan kuburan ya. Ustadz, kalau kita tempat tinggal kita di atas tanah yang bekas pemakaman itu ngefek gak sih Ustadz dengan suasana rumah atau ada penghuni lainnya gitu? Ya ngefeknya secara fisik, tapi memang kita sendiri kan memang istilahnya kalau bisa jangan menempati yang sudah ditempati jasadnya orang mati, termasuk penghormatan kan begitu ya. Karena kita sendiri kan nggak boleh umpamanya orang yang sudah meninggal itu kita paksa, kita ini kan nggak boleh, tetap harus lembut ya menyelesaikan. Maksudnya memandikan sampai mengafani, menguburkan itu nggak boleh ngawur istilahnya. Nggak asal, ada aturannya. Tidak boleh asal, ya. Ketika kita mau bangun, apakah perlu dipindahkan dulu? Nah, kalau mau bangun kan di situ berarti ada sesuatu yang kita paksain di situ. Jadi mirip lah itu, kalau bisa jangan. Kalau terpaksa pun ada proses pemindahan pemakamannya dulu, tapi tidak boleh ada ritual-ritual khusus segala macam Ustaz ya? Iya seperti itu, tapi kan persoalannya kan kalau personal kayak Ibu Siti ini kan personal ya. Jadi biasanya kalau ada makam di situ kan jarang, apalagi di daerah dekat sungai ya. Dekat sungai ya benar ya? Iya. Jarang gitu dekat sungai itu ada makam itu jarang ya. Dulunya katanya. Dulunya. Emang makam banyak di situ? Enggak, Nah, cuman kan- makam keluarga katanya. Ada dua. Emang ada makamnya di situ? Enggak, dulunya. Dulunya itu Dulu. kapan? Ya dulu. Kata penerawangan Kata- Orang penerawangan, dia nerawang hidupnya sendiri aja susah. Kata keluarganya, ke keluarga yang punya tanah itu. Udah cerita orang keluarganya emang ada di situ, ada kuburannya di situ. Iya, malahan tetangga juga pernah yang bilang itu tempat pemujaan kata. pemujaan dulunya. Pemujaan apa? Dewa ular. Nggak tahu tuh. Oke. Ya kalau tempat pemujaan dewa ular ya coba beli suling India sana, terus taruh pojokan. Oke, suling. Iya. Gitu. Dan nggak emosi. Emosi. Iya, emosian. Kalau emosi mah biarin, emang ibu emosional. Mau bilang apa saya? Tuh kakinya yang sakit itu emosi sama suami tuh, bener nggak sih? Iya. Nah iya sudah. Kaki sakit salah satu indikasinya adalah Marah sama suami. Jadi kalau suami itu ngajak begini, ibunya nggak mau, berantem. Tanyain aja coba. iya. Nah, Iya, betul. Betul. Kenapa saya bisa tahu? Coba Mas Irwan tanya. Kenapa Ustaz bisa tahu? Ya, dari hati dong Katanya tanyanya. Ustaz sudah nanya. Tanyanya dari hati, bukan dari saya. Coba dari hati gimana? Ke siapa? Hatinya Mas Irfan. Coba kenapa? Ayo kenapa? Pada waktu dia berantem sama suaminya, saya itu ada di balik pintu. Jadi saya dengar tahu. Dengerin. Iya. Bukan tahu-tahu amat. Iya. Tapi benar saja, ada beberapa penyakit kan gara-gara akhlak kita juga. Jelas istilahnya kenapa saya bisa cerita begini, karena memang sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, apa saja sakit yang di kaki yang diterima, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Itu Allah yang bilang, bukan saya. Berarti kalau orang sakit atau dapat musibah, berarti dia pernah melakukan dosa atau dia sering melakukan dosa. Sudah titik, itu Allah yang bilang. Ya. Jadi kalau itu tuh di sini Ibu ada yang kakinya sakit. Oh ya, siapa tahu nanti bisa ini, ada yang kakinya sakit Bu. Ini ngomong untuk siapa ini? Memang kakinya sakit? Pura-pura enggak. Mana yang sakit? Mana? Ada bilang ada, ketok nanti. Ada sakit nggak? Nggak ada. Hah? Kalau bangun tidur suka sakit, ditumit. Ditumit. Hobinya dendam masih. Ah, Tumit kiri iya. apa tumit kanan?
Kanan atau Kiri kiri? apa kanan? Kiri pasti. Kiri. Ketahuan kiri. Jadi kalau udah jengkel sama orang tuh maunya di ya, aku benci ya. Coba tanyain bener apa enggak, coba Bener ya? jujur. Enggak. Ay, Masa? bohong. Bohong mau sembuh apa enggak? Saya tanya. Kalau jengkel sama orang itu maunya, aku gregetan mau tak. Enggak tadi ya, cuman itu orang kenapa sih gitu kok gitu amat gitu aja Pak Ustaz. Bohong itu kan di TV. Oke. Iya. Jadi sebagai bahan introspeksi apapun Iya. penyakit dalam diri kita ya. Kalau tumit Oke. itu memang untuk menginjak dengan kuat. Tumit. Ini untuk nginjak dengan kuat. Nah, berarti orangnya ini emosinya sebenarnya kuat. Apalagi kalau ibu dengan orang lain. Iya, kalau sama suami ya bener nggak? Ayo, cengar, cengir sekarang. Ya kan, udah. Memang Kita itulah kembali ke Bu sifat Siti kita sekarang. ya. Ibu Siti. Saya mohon doanya Ustaz. Ini Saya mau pengen doain sembuh nih. kembali. Oh, ya. Saya pengen mulus lagi seperti dulu. Apa? Sudah capek. Mulus. Iya kan ini seperti Kan sekarang ini. sekarang Oh, iya, iya. totol-totol. Ya sudah, yuk saya bantu doa. Tapi juga jangan hobi marah sama suami. Insya Allah. Apa? Saya janji. Oh berubah. Nanti Saya kalau janji suaminya lillahi cari ta'ala. istri lagi marah lagi. Gitu. Marah enggak? Enggak ya? Enggak, saya pengen sembuh. Bentar loh. Saya tanyanya apa tadi? Kalau suaminya cari istri lagi marah enggak? Enggak dia jawab. Dengar gak tadi Ustaz nanya? Enggak. Janji kan gak akan marah-marah ke suami. Ntar kalau suami cari istri lagi marah nggak? Enggak katanya. Ya marah. Hah? Marah kalau punya. Katanya janji nggak marah. Jangan. Kalau urusan itu malah ya. Ya, yuk aminkan doa saya. Wanita. Suami baik-baik dimarahin. Ya aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Siti, ya Allah. Memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya banyak sekali jin yang menguasai seluruh tubuhnya, yang ada di kulitnya, yang ada di ototnya, yang ada di seluruh tubuhnya. Ya Allah, jika jin tersebut masuk ke dalam tubuh Ibu Siti disebabkan karena kesalahan dan emosionalnya Ibu Siti, ya Allah, aku mohon padamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa Ibu Siti, ya Allah, amin. Engkau ampuni kemarahan dan emosionalnya Ibu Siti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Siti banyak sekali jin-jin yang masuk dari sekitar Ibu Siti, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar engkau ampuni keinginan-keinginan jin yang menguasai Ibu Siti, ya Allah, amin. Aku mohon padamu agar engkau lepaskan dan engkau keluarkan seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Siti, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah.